Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Tessa Nurabni. Dalam video ini, kita akan membahas program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa itu komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Komite ini berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya apa saja sih program kerja komite sekolah itu? Oke, yang pertama yaitu penggalangan dana. Komite mengupayakan bantuan dari dana dari orang tua dan masyarakat untuk menunjang kegiatan sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan fasilitas, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan sarana dan prasarana. Komite berperan dalam membantu penggandaan atau perbaikan fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan. Komite mendukung program pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber belajar yang berkualitas. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Mengadakan kegiatan yang dapat mendukung minat dan bakat siswa, misalnya kegiatan seni, olahraga, atau keterampilan tertentu. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah. Komite sekolah dapat mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun tujuan dari program kerja komite sekolah, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung dan menyampaikan aspirasi orang tua dan masyarakat terkait kebijakan pendidikan. Yang ketiga, partisipasi aktif, mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pendidikan. Yang keempat, transparansi atau akuntabilitas, memastikan pengelolaan dana dan program pendidikan dilakukan secara transparan. Selanjutnya kita akan membahas sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, pertemuan rutin. Mengadakan pertemuan bulanan antara komite sekolah dan pihak sekolah untuk membahas rencana kerja, evaluasi program, serta isu-isu yang muncul. Yang kedua, komunikasi terbuka. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara komite, guru, siswa, dan orang tua melalui media sosial atau buletin. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Melibatkan komite dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah. Yang keempat, pelaporan berkala. Menyusun laporan berkala mengenai kegiatan komite kepada pihak sekolah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Adapun bentuk kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama yaitu pengelolaan dana dan transparansi. Sekolah dan komite bekerja sama dalam merencanakan dan menggunakan dana untuk keperluan sekolah, seperti pembelian fasilitas belajar atau bantuan untuk siswa. Contohnya, komite sekolah mengumpulkan dana dari orang tua untuk perbaikan fasilitas sekolah, lalu sekolah memberi laporan penggunaannya kepada komite dan orang tua. Yang kedua yaitu pengembangan program pendidikan. Komite sekolah berpartisipasi dalam merancang kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara akademik maupun non-akademik. Contohnya, mengadakan kegiatan tambahan seperti bimbingan belajar, kelas keterampilan, atau lomba antar siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, rapat rutin dan evaluasi bersama.
Sekolah dan komite mengadakan rapat rutin untuk berdiskusi tentang kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi, dan perencanaan program selanjutnya. Contohnya, rapat setiap bulan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan dan merencanakan program ke depan, serta mendengarkan masukan dari orang tua. Yang keempat, keterlibatan dalam kebijakan sekolah. Komite sekolah bisa memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan siswa dan orang tua. Contohnya, diskusi bersama tentang kebijakan sekolah dalam memilih program belajar yang sesuai untuk siswa, seperti kurikulum tambahan atau kegiatan luar kelas. Yang kelima, kegiatan sosial dan kesejahteraan siswa. Komite sekolah mengadakan program sosial untuk siswa yang membutuhkan bantuan seperti beasiswa atau bantuan peralatan sekolah. Contohnya, memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi atau yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan yang terakhir, apa sih tujuan dari kerjasama sekolah dan komite sekolah ini? Oke, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui keterlibatan semua pihak. Dengan sinergi ini, pendidikan dapat berkembang lebih baik, tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga di masyarakat. Baiklah, cukup sekian pembahasan terkait dengan program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.